Pemirsa, untuk lebih mematangkan pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Gorontalo, KPU Kabupaten Gorontalo menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta sirekap di tingkat TPS. Kegiatan yang berlangsung secara serentak di 270 daerah se-Indonesia, baik untuk tingkat kota, kabupaten, dan provinsi yang akan menghelat pemilihan kepala daerah secara serentak pada 9 Desember nanti. Dalam rangka pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Gorontalo menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara serta sirekap di tingkat TPS dalam pemilihan serentak tahun 2020 yang berlangsung pada Sabtu pekan kemarin di lapangan Bintang Mars, Kelurahan Kayu Merah, Limboto. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Gorontalo, Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo, unsur TNI Polri, Satgas COVID-19 Kabupaten Gorontalo, Lurah Kayu Merah, dan seluruh PPK se-Kabupaten Gorontalo. Simulasi yang dilaksanakan ini bertujuan untuk mengantisipasi pemungutan serta perhitungan suara di masa pandemi COVID-19, khususnya bagaimana penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di 9 Desember mendatang. Tidak hanya itu, Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Rashid Saiu saat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan simulasi pemungutan dan perhitungan suara serta simulasi penggunaan sirekap menyampaikan, tujuan dilaksanakannya simulasi ini adalah untuk melihat dan mengadaptasi hal-hal baru dalam pemungutan dan perhitungan suara. Rashid juga menambahkan secara teknis untuk pemungutan suara tidak jauh berbeda dari pemilihan yang sebelumnya. Saat ini untuk penghitungan suara di setiap TPS sudah diwajibkan untuk menggunakan elektronik dengan aplikasi sirekap. Simulasi pemungutan dan penghitungan suara, dan ini sudah diinstruksikan oleh KPU Republik Indonesia untuk tujuannya adalah melihat dan mengadaptasi hal-hal baru dalam pemungutan dan penghitungan suara. Secara teknis memang lebih lanjut, Rashid menyampaikan selain mengadaptasi hal baru dengan penggunaan sirekap, pihaknya juga memastikan dalam pemungutan dan perhitungan suara di TPS nanti akan diterapkan protokol kesehatan untuk mencegah lahirnya klaster baru di pilkada serentak nanti. Serta pihaknya juga memastikan di pemilihan nanti, pelaksanaan pemungutan suara di TPS tetap mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan, sehingga masyarakat diharapkan untuk tidak ragu dan khawatir ketika datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Dalam sambutannya, Rashid juga menegaskan, jika ada pemilih yang memiliki suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius, maka telah disiapkan bilik khusus yang dapat digunakan oleh pemilih saat melakukan pencoblosan nanti. Harus juga dipatuhi bersama adalah menjaga jarak minimal 1 meter, mencuci tangan sebelum masuk ke dalam TPS, kemudian setiap pemilih yang akan masuk ke TPS diukur suhu tubuhnya, tidak bisa lebih dari 37,3 derajat Celcius. Kalau ada yang lebih dari 37,3 derajat Celcius, maka pemilih tersebut akan mendapatkan perlakuan khusus. Menggunakan hak pilihnya di bilik khusus yang disediakan, pintunya di bagian luar sini, dia akan difasilitasi menggunakan hak pilihnya di situ. Karena dikhawatirkan jangan sampai dia berbaur dengan masyarakat sementara belum ada hasil medis yang menunjukkan misalnya dia bebas dari COVID-19. Sehingga untuk dalam simulasi ini juga telah dilakukan oleh beberapa kategori pemilih seperti pemilih yang terdaftar DPT, pemilih disabilitas, pemilih pindah, hingga pemilih tambahan yang belum terdaftar dalam DPT. Selain itu terdapat reka adegan terhadap contoh kejadian pemilih yang mengalami jatuh pingsan. Lalu petugas KPPS memeriksa dan membantu pemilih menggunakan baju hazmat. Total DPT dalam simulasi ini diikuti sebanyak 100 pemilih, termasuk juga 1 pemilih tambahan dan pemilih pindahan.
Dari Kabupaten Gorontalo, Tim Liputan Kindali TV memberitakan.